Semoga kita semua tergolong dan termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dan tetap selalu konsisten menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Amin. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan materi sedikit saja ya. Hari ini saya ingin membahas berkaitan dengan sabda Rasulullah ya. Bahwasanya Rasulullah ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang banyak di neraka itu adalah kaum Hawa ya. Banyak kaum wanitanya di neraka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah di neraka itu kok banyak kaum Hawa, banyak wanitanya? Karena penghuni neraka itu kebanyakan wanita, karena wanita itu, istri itu tidak patuh terhadap suaminya, selalu mengingkari kebaikan suami ya. Kebaikan suami selalu tidak dinilai ya, benar apa yang katanya Pak Jumadi. Jadi ini memang sabda Rasulullah seperti itu. Jadi ya mohon maaf kepada ibu-ibu ya, bukan mendiskreditkan, memang sabdanya seperti itu. Rasulullah diperlihatkan itu. Makanya hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal dosa besar istri terhadap suaminya. Ya perlu kita menjadi perhatian bersama dan pelajaran bagi kita semua, terutama kaum Hawa ya, bagi istri. Dosa besar istri terhadap suami. Suami menasihati, memerintahkan, mengajak ke hal yang baik, istri selalu mengingkari dan tidak mau ya. Menolak kebenaran ya. Mungkin memang kadang karakter wanita itu kadang tidak mau kalah gitu, tidak mau ngalah. Yang tidak mau ngalah dan tidak mau kalah dan tidak mau salah. Biasanya yang salah itu terkadang ditimpakan kepada kaum laki-laki, kepada suami ya. Ya. Sehingga terkadang di dalam rumah tangga itu seringkali suami itu minta maaf duluan kepada istri. Ya kenapa? Ketimbang ribut, ketimbang rame, ya sudahlah. Seorang suami itu tidak melihat konteksnya apakah yang salah itu suami atau istri gitu. Ya sudahlah, yang penting di rumah tidak ribut, tidak rame, tidak kedengaran tetangga, sehingga kadang suami itu selalu mengalah gitu ya, mengalah untuk kebaikan ya. Tapi kadang suami itu juga punya keterbatasan kesabaran gitu ya, kesabaran, sehingga kalau sabarnya ditahan ya akhirnya meledak, akhirnya ribut juga. Makanya sebenarnya suami itu, sifat suami itu sebenarnya simpel. Yang penting bagaimana suami itu, istri itu cara penyampaian bicaranya itu bagaimana mengena kepada suami. Misalnya seorang istri menyuruh suaminya, Mas tolong dibantu nyuci pakaian, atau membantu memasak di dapur, atau menyuruh hal-hal yang lainnya. Yang penting bagaimana istri itu cara menyuruhnya itu yang lembut, yang halus ya. Ya bahasa Melayu. Kalau beli Ya, Mas minta tolong ya, kena capek sesaan, pekerjaan dapur rumahnya banyak, minta tolong Mas. Masa bentar neser ya. Jadi kalau cara penyampaiannya halus, tidak marah-marah, lembut, pasti seorang suami itu mau ya. Sang istri tidak mau menerima perintah, nasihat dari suami. Dosa besar yang kedua, ini hal yang sepele tapi ini termasuk dosa besar. Seorang istri tidak mau diajak berhubungan intim ya. Ini hal yang sepele ya, hal yang sepele ibu-ibu ya, hal yang sepele.
kalau istri menolak berhubungan intim itu sebenarnya dosa besar ya. Ya. Ini pasti suami ini setuju ya kalau Setuju. setuju ya. Dan ini memang benar ya. Ya, memang benar. Jadi dosa besar yang kedua, istri tidak boleh menolak berhubungan intim. Menolaknya bisa dengan catatan kalau istri itu datang haidnya, ya. PMS. Menolak itu bisa karena istri itu sakit. Ya. Kalau istri sakit bisa menolak, ya. Atau memang capeknya luar biasa, mungkin kita maklum ya. Ya. Tetapi kalau karena alasan apa? Males. Sakit, memang sakit ini perlu seorang suami perlu pengertian ya. Jadi bagaimana ya kita mau menunda sampai sehat, sampai pulih, karena berhubungan intim kan butuh perjuangan ya, butuh tenaga fisik. Kalau istri sakit diajak berhubungan intim, khawatir tambah sakit ya. Jadi kita yang memaklumi. Kalau karena alasan PMS, palang merah ya, ya banyak jalan menuju Roma, yang penting tidak tertuju pada intinya itu gitu ya. Ya bermain di luar itulah yang penting ya, yang penting tersalurkan ya. Jadi itu hal yang sepele, dosa besar menolak untuk berhubungan intim. Makanya sebenarnya kalau ingin membahagiakan, menyenangkan suami, yaitu harus minta izin suami, ya, minta izin suami. Kalau istri mau keluar harus izin suami, ya. Istri menerima tamu, datang ke rumah juga harus minta izin suami ya. Itu dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang keempat, jadi seorang istri jangan menuntut suaminya harus kerja 24 jam, kasihan ya. Ya benar ya, benar. Seorang istri kadang butuh materi ya, butuh materi. Kalau suaminya sudah waktunya istirahat di rumah, capek bekerja, ya layani, ya disuruh makan dan lain sebagainya. Nyampe rumah setelah sholat suruh kerja lagi ya. Jadi jangan terlalu menuntut suami bekerja berlebihan ya. Itu juga termasuk dosa besar. Terkecuali memang inisiatif seorang suami. Kalau suami itu sudah, Dek, saya mau berangkat cari sampingan kerja lagi, ya tidak apa-apa Mas ya. Tapi jangan suami dipaksa. Kalau sudah capek suruh keluar, suruh kerja lagi dengan alasan tuntutan ekonomi, ya jangan. Itu termasuk dosa besar ya. Selanjutnya, bersyukur apa yang diberikan suami. Jadi apa yang diberikan suami itu harus disyukuri. Besar, kecil disyukuri. Jangan menuntut materi berlebih, disesuaikan dengan penghasilan dan suami per bulan kerja, baik di pemerintah atau di swasta atau berbisnis atau berdagang. Kalau berdagang ini kadang tidak menentu ya. Ya kita terima. Ya kalau suami penghasilannya tidak banyak, jangan menuntut banyak. Ya istri harus pengertian. Ya jangan ngambil kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan. Sedikit-sedikit ganti mobil, sedikit-sedikit ganti sepeda motor untuk kredit. Lain lagi biaya perawatan, make up, biaya baju, biaya ini dan itu ya, ingin glowing, gaya hidup ya, gaya hidup juga bisa perekonomian rumah tangga kadang bisa rusak karena tidak disesuaikan dengan penghasilan suami. Jadi kalau penghasilan suami itu dicukup-cukupkan ya, kalau tidak cukup ya bagaimana kita berusaha mencukupkan ya, tidak apa-apa kita nambah job, pekerjaan sampingan karena untuk kebutuhan ekonomi kadang kita tidak menentu ya, kebutuhan sosial, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dan lain sebagainya.
Yang penting bagaimana apa yang diberikan suami itu disyukuri. Insya Allah kalau disyukuri pasti akan dilancarkan rezekinya. Selanjutnya, dosa besar istri terhadap suami tidak merawat suami jika suami sakit, ya. Jadi seorang istri apapun bentuknya jangan hanya menerima baiknya saja, menerima sehatnya saja. Kalau suami sakit dirawat. Iya, kalau pas suaminya sakit, terlalu tak nyari besi mas. Nah, Pas rombalen. pas suruh pulang ke orang tuanya, mulai kan jangan ya. Jadi apapun bentuknya diterima. Suami sakit dirawat, dibelikan obat, diberi jamu. Ya, kalau suaminya dibelikan jamu, vitaminnya diperhatikan, insya Allah suami itu sehat ya. Jadi kalau suami sakit, berkewajiban seorang istri juga merawat, jangan ditinggal. Yang terakhir, ini yang bahaya, seorang istri berkhianat atau berselingkuh terhadap orang lain. Ini yang merusak rumah tangga. Jadi semoga di kita ini semua teman-teman dijauhi hal itu. Ya, itu termasuk dosa besar. Karena kalau sudah berkhianat, berselingkuh, pasti rumah tangga akan rusak dan hancur. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.